saudara-saudara, saya rindu hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian. Dan pujian ini adalah pujian yang lama yang pernah mungkin saudara pernah mendengarkan dan mungkin pernah menyanyikan pujian yang sama. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada.
Selamat mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat kembali bertemu dengan Anda lewat channel Full Blessed Day. Dan saya percaya bahwa saudara dan saya dimanapun Anda berada hari ini sedang menikmati sukacita, damai sejahtera, berkat dan pertolongan daripada Tuhan yang selalu baru mengalir dan tercurah dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan sharing satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul serupa tapi tak sama. Nah, serupa tapi tak sama ini adalah seperti peribahasa saja. Banyak orang yang serupa tetapi karakternya berbeda, sifatnya berbeda, semuanya hobinya tidak sama dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita belajar apa yang dari kebenaran firman Tuhan yang akan saya sharingkan ini dengan topik serupa tapi tak sama. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang perempuan yang bernama Valeria Lukianova yang terinspirasi, yang sangat mengidolakan boneka Barbie. Dan dia adalah seorang perempuan Rusia. Dan saat itu saudara-saudara, Valeria karena sangat ngefans, sangat tertarik dan sangat suka dengan boneka Barbie, dia mengubah seluruh tubuhnya, dia mengubah wajahnya, dia mengubah rambutnya, mengubah seluruh fisiknya untuk serupa supaya sama dengan boneka Barbie. Dan banyak orang mengatakan dia adalah Barbie yang hidup, Barbie yang sama sekali seperti boneka Barbie. Dan saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dia lakukan itu karena dia sangat mengidolakan boneka Barbie. Dan segala usaha untuk menjadi seperti Barbie dilakukan dengan mengubah penampilannya tentunya. Misalkan dengan bentuk mata yang lebar dan kemudian mata yang berwarna biru, rambutnya yang pirang, bahkan sampai pada likat pinggangnya pun, saudara-saudara, dia mengubahnya supaya terlihat seperti Barbie. Dan tentunya kalau saudara punya anak perempuan di rumah, mungkin punya boneka yang sama dan saudara boleh melihat boneka apa yang dia miliki. Mungkin salah satunya adalah boneka Barbie dan wow, itu adalah sepertinya dia adalah seorang gadis, seorang perempuan yang sangat sempurna baik secara fisik, bentuk tubuhnya, matanya, rambutnya dan segala macam, sangat cantik sekali. Dan Valeria mengikuti yang sama, melakukan hal yang sama karena dia sangat mengidolakan boneka yang bernama boneka Barbie, dan sehingga dia mengubah seluruh kehidupannya, mengubah fisiknya supaya serupa dan sama persis seperti Barbie. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap juga pengikut Kristus, setiap kita orang percaya sebagai orang yang mengiring Tuhan, sebagai orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, mempunyai tujuan hidup yang mulia, yaitu kita dipanggil untuk hidup menjadi serupa dengan Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29, firman Tuhan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa panggilan atau tujuan kehidupan kita menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus adalah menjadi serupa dan segambar dengan Allah, menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus tentunya bukan secara fisik, menjadi serupa dengan Kristus tentunya bukan secara wajah, bukan secara fisikal yang kita alami hari ini, tetapi menjadi serupa dengan Kristus berbicara soal kehidupan, berbicara soal pribadi, berbicara soal karakter, berbicara soal sikap, berbicara soal setiap bagian kehidupan kita yang serupa dengan Kristus. Nah, Rasul Paulus menegaskan dalam suratnya yang ditunjukkan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus.
Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang diselamatkan untuk mengalami perubahan hidup dimulai dari pertobatan dengan perubahan pola pikir dan perubahan karakter, perubahan perilaku sehingga menjadi dewasa secara rohani melalui proses pemuridan dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nah ini yang saya mau katakan kepada kita, untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami pertobatan, kita harus mengalami perubahan pola pikir, kita harus mengalami perubahan karakter, kita harus mengalami perubahan perilaku. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menjadi dewasa dan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanya saya mau katakan bahwa kedewasaan rohani tidak terjadi seketika dan otomatis, melainkan merupakan perkembangan yang terjadi perlahan-lahan dan progresif yang memerlukan waktu seumur hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi serupa dengan Kristus, mari kita harus mengalami perubahan hidup. Kita harus mengalami pertobatan. Kita harus mengalami kedewasaan rohani dalam kehidupan kita. Nah, kedewasaan rohani ini tidak terjadi dengan seketika, saudara-saudara. Tidak terjadi dengan begitu cepat. Kita harus mengalami progres. Kita harus mengalami secara perlahan-lahan, waktu demi waktu. Dan itu akan membentuk kehidupan kita. Perubahan itu tidak terjadi semudah membalikan telapak tangan. Tetapi terjadi secara progresif dan memerlukan waktu seumur hidup. Artinya apa? Bahwa setiap hari, setiap saat, kehidupan kita terus mengalami progres kepada perubahan yang semakin serupa dengan Kristus. Artinya apa? Bahwa saudara dan saya setiap hari harus memastikan kehidupan kita mengalami perubahan di dalam Tuhan, mengalami perubahan di dalam pola pikir, baik di dalam karakter yang kita punya, baik dalam cara pandang kita, cara pikir kita yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang selama ini kita hidupi. Nah, sekarang ketika kita ada di dalam Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus mengalami perubahan-perubahan yang demikian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan yang saya seringkan hari ini untuk menjadi serupa dengan Kristus? Apa yang kita harus serupai dengan Kristus? Apa yang kita hidupi dari Kristus? Apa yang kita pelajari daripada kehidupan Kristus? Saudara-saudara, Yohanes 13 ayat 15 firman Tuhan mengatakan, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Nah, ini yang Yesus ajarkan, ini yang Yesus katakan kepada kita semua hari ini, bahwa Tuhan telah memberikan, Yesus sendiri telah memberikan suatu teladan kepada saudara dan saya. Untuk apa dia memberikan teladan? Supaya saudara dan saya bisa menghidupi, bisa melakukan, bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Supaya saudara dan saya bisa mengikuti setiap apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, jika demikian, apa yang bisa kita teladani dari Yesus? Apa yang bisa kita pelajari dari pribadinya? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus setiap hari dalam kehidupan kita dan kita mengalami kedewasaan. Nah, yang pertama saudara-saudara, yang saya mau katakan kepada kita hari ini, yang pertama yang perlu kita pelajari dari pribadi Yesus adalah dia adalah penuh dengan kasih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah." Ini Yesus katakan, yang kita bisa pelajari hari ini dari pribadi Yesus supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama adalah kita belajar tentang kasih yang dimiliki oleh Yesus. Dan firman Tuhan katakan tadi bahwa marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, saudara-saudara, karakter kasih Tuhan adalah konstan. Konstan itu artinya apa? Tetap, tidak ada perubahan. Artinya apa? Situasi apapun, kondisi apapun tidak akan pernah mengubah kasih Kristus dalam kehidupan saudara dan saya.
Meskipun seringkali saudara kita mengalami kegagalan dalam kehidupan kita karena kita jatuh dalam dosa, karena kita melakukan kesalahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kasih Kristus tidak mengubah, kasih Kristus tidak akan menghalangi untuk tercurah dalam kehidupan saudara dan saya. Artinya apa? Konstan. Kasih Tuhan itu konstan, tetap tidak akan pernah berubah. Saudara dan saya baik atau tidak baik, kasihnya tetap mengalir dalam kehidupan kita. Saudara dan saya tidak baik kehidupannya, melakukan kesalahan, melakukan dosa, tetapi kasih Kristus tetap tercurah dan mengalir dan mengampuni setiap saudara dan saya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, seringkali kita tidak memahami hal ini. Nah, ini yang kita pelajari, bahwa kasih Kristus itu konstan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita bisa mengasihi orang yang menyenangkan, kita mudah mengasihi orang yang sesuai dengan selera kita. Kita suka mengasihi orang yang sesuai dengan keinginan kita. Kita suka mengasihi orang yang tidak bertentangan dengan kita, yang sependapat dengan kita, yang sesuai dengan harapan kita. Tetapi sangat sulit sekali untuk kita mengasihi orang-orang yang tidak sependapat dengan saudara dan saya. Kasih kita yang tadinya kita mengasihi dia dengan baik, dan suatu hari dia mengalami, kita ada konflik dengan dia, kita ada kesalahpahaman dengan dia, kita ada perbedaan pendapat dengan dia, mungkin dia melakukan kesalahan, maka kasih kita tidak konstan. Kasih kita tidak selamanya demikian. Kasih kita akan mengalami perubahan. Yang tadinya mengasihi, bahkan sebaliknya seringkali terjadi adalah menjadi membenci, saudara-saudara. Nah, ini firman Tuhan katakan, belajarlah daripada Kristus. Kita belajar daripada kasih Kristus yang konstan. Apapun yang terjadi, situasi apapun perubahan yang terjadi, kasih Kristus tidak pernah berubah dalam kehidupan saudara dan saya. Dan harusnya ini kita pelajari. Ketika kita mengasihi orang, situasi orang, kondisi orang, kehidupan orang lain tidak akan mengubah kita untuk tetap mengasihi dia. Kemudian karakter kasih daripada Tuhan adalah perfect, sempurna. Saudara-saudara, kasih Kristus adalah sempurna. Sempurna artinya tidak ada kekurangan apapun. Meski pada banyak kehidupan saudara dan saya banyak kekurangannya, tetapi kasih Kristus tetap sempurna bagi saudara dan saya. Dia tetap mengampuni kita, dia tetap menerima kita apa adanya, dia tetap mengasihi saudara dan saya di dalam kondisi dan keadaan apapun. Saudara kaya, saudara miskin, saudara baru mengenal Tuhan atau sudah lama mengenal Tuhan, kasih Allah tetap sama, tetap sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita pelajari hal ini. Kasih, karakter daripada kasih Tuhan harusnya yang ada dalam kehidupan kita. Tadi adalah kasih kita harus konstan. Kita harus tetap, kasih itu harus tetap meskipun situasi dapat berubah. Orang lain dapat berubah, orang lain dapat membenci kita. Tetapi kasih yang ada dalam hidup kita, kita tetap mengimpartasikan dalam kehidupan orang lain. Kemudian kedua yang kita pelajari dari karakter kasih hari ini adalah sempurna. Kasih Allah sempurna, tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Sempurna artinya tidak ada satu pun yang menjadi kekurangan daripada kasih itu. Kemudian karakter daripada kasih Allah adalah unconditional. Artinya apa? Kasih yang tak bersyarat. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah. Saya mau mengasihi kamu kalau kamu mau melakukan apa yang saya mau. Saya mengasihi kamu kalau kamu mau mengerjakan apa yang saya inginkan. Saya mengasihi kamu kalau kamu baik. Saya mengasihi kamu kalau kamu sesuai dengan yang saya harapkan. Tetapi kan kasih Kristus adalah kasih yang tidak bersyarat, saudara-saudara. Saya akan mengasihi suami saya kalau suami saya mengasihi saya. Saya akan mengasihi istri saya kalau istri saya menghormati saya. Nah, ini yang kita pelajari hari ini, yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kasih yang sempurna daripada Kristus yang kita bisa pelajari dari pribadi Kristus adalah kasih yang tidak bersyarat. Kita mengasihi bukan karena seseorang melakukan apa yang kita mau. Kita mengasihi orang lain bukan karena seseorang seperti yang kita harapkan. Tindakannya, perkataannya, perbuatannya tidak mengecewakan, semua kehidupannya sempurna, maka kita bisa mengasihi dia. Saya mau mengatakan begini, saudara-saudara, bahwa mengasihi orang yang baik itu gampang, tetapi mengasihi orang yang menyebalkan itu luar biasa. Nah, kasih sebenarnya terbukti kepada orang yang menyebalkan, saudara-saudara. Kepada orang yang mengecewakan Anda, kepada orang yang
membuat Anda kesal, membuat Anda sakit hati, membuat Anda marah, membuat Anda kecewa dengan kehidupannya. Tetapi Anda tetap mengasihi dia, itu adalah kasih Kristus. Anda tetap mengampuni, Anda mampu menerima dia dengan kondisi yang dia kehidupannya yang saat ini yang sedang dialami, itu adalah kasih Kristus. Aku akan tetap mengasihimu, meskipun dia itu tidak layak untuk menerima kasih daripada saya. Tetapi aku akan tetap mengasihimu. Bukan karena saya hebat bisa mengasihi, tetapi karena ada kasih Kristus yang mengalir dalam kehidupan saya. Nah, saya percaya, mari kita pelajari poin yang pertama ini. Dari pribadi Yesus yang penuh dengan kasih. Nah, tadi firman Tuhan katakan bahwa saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal daripada Allah. Kasih itu mengalir dalam kehidupan saudara dan saya, bersumber dan setiap orang yang mengasihi. Ingat saudara-saudara, catat ini, setiap orang yang mengasihi, yang artinya mengasihi tanpa syarat, mengasihi kasihnya tidak pernah berubah, kasihnya sempurna, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, makanya saya sering mengatakan begini saudara-saudara, kita menjadi anak Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya kasih, bukan hanya sekedar kata-kata manis yang indah yang kita dengarkan ketika khotbah, ketika firman Tuhan, atau yang kita ungkapkan dimanapun kita berada, saudara-saudara, tetapi itu merupakan bagian, itu karakter kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki karakter yang sama seperti Yesus. Makanya nanti yang berikutnya kita akan terus belajar tentang bagaimana menjadi serupa dengan Kristus. Kita sekali-kali, saya adalah anak Tuhan, saya adalah orang percaya, saya adalah ahli warisnya Tuhan. Loh, Bapak kita aja penuh kasih, masa saudara nggak punya kasih? Masa saudara mengasihi orang harus pakai syarat dulu? Kalau dia baik baru saya mengasihi. Kalau dia sesuai dengan harapan saya baru mengasihi. Kalau suami saya baik, saya baru mengasihi. Kalau istri saya menghormati saya baru mengasihi dia. No, kita mengasihi mereka bukan karena mereka melakukan seperti yang kita mau, tetapi kita mengasihi mereka karena kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan kita mengalir, tercurah bagi kehidupan kita. Nah, makanya saya mengatakan begini, bahwa kita mengasihi orang yang baik itu gampang. Kita mengasihi orang yang sesuai dengan selera kita itu gampang. Tetapi mengasihi orang yang menyebalkan itu luar biasa. Dan kasih itu akan teruji. Kasih Kristus yang ada dalam hidup saudara dan saya teruji ketika kita menghadapi orang yang menyebalkan. Amin. Ketika Anda menghadapi orang yang mengecewakan, ketika Anda menghadapi orang yang membuat Anda kesal, yang membuat Anda marah, yang membuat Anda jengkel melihat kehidupannya, kasihmu akan teruji di sana. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda mengasihi orang hari ini yang menyebabkan Anda jengkel? Sudahkah Anda mampu mengasihi orang yang membuat Anda marah, yang membuat Anda kecewa, yang membuat Anda kesal karena perilakunya, mungkin karena kata-katanya, yang mungkin karena sikapnya, mungkin dia menggosipkan Anda di belakang, mungkin dia menyebarkan hoaks tentang Anda, dia mungkin merusak rumah tangga Anda dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan, Anda harus belajar kasih Kristus. Seringkali Bapak Ibu, saya tertarik dengan ini, bahwa orang lain itu orang yang sedang berada dalam situasi yang seperti itu, hukuman itu tidak akan mengubah hidup orang. Seringkali saya percaya hal ini. Seringkali hukuman tidak mengubah kehidupan orang, tetapi kasih yang kita berikan, yang kita bagikan mereka dengan tulus, yang kita berikan kepada mereka dengan sempurna, yang kita berikan kepada mereka tanpa syarat, itu akan mengubah kehidupan mereka. Saya teringat satu kisah yang terjadi sekitar 2-3 tahun yang lalu, yang dimana seorang orang percaya yang di Bogor atau di Bekasi, mohon maaf dikoreksi jika salah, yang anaknya dibuang di pinggir tol, saudara-saudara. Dan itu adalah anak satu-satunya. Dan ketika dia mampu, saya percaya bahwa hal ini adalah bukan hal yang mudah kepada dia. Anaknya dibunuh oleh teman sekolahnya, dan itu adalah anak satu-satunya. Saudara-saudara, coba Anda bayangkan perasaan apa yang dialami oleh keluarga ini, seorang ayah dan seorang ibu ini. Apa yang mereka alami. Bisa saja mereka dapat membalas dendam dengan cara yang sama, membunuh orang yang membunuh anaknya ini. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka mengampuni. Nah, saudara-saudara, saya mau kasih tahu saudara, poinnya adalah bukan karena mereka hebat. Saya tahu itu berat.
tetapi karena ada kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, saya percaya kita akan mudah mengasihi orang lain, kita akan mudah mengimpartasikan kasih Kristus kepada orang lain, meskipun orang lain tidak seperti yang kita harapkan, meskipun seringkali mereka mengecewakan kita, meskipun seringkali suami kita tidak seperti yang kita harapkan, istri kita, anak-anak kita tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kasih kita tidak akan pernah berubah buat mereka. Kasih kita tidak pernah bersara. Kita akan tetap mengasihi mereka seperti kasih Kristus yang tetap mengasihi saudara dan saya apapun dan situasi, kondisi kehidupan Anda setiap hari. Nah, yang kedua saudara-saudara yang kita bisa pelajari dari pribadi Yesus supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua adalah kita belajar tentang rendah hati. Ini poin yang sangat penting saudara-saudara. Kita belajar tentang rendah hati. Firman Tuhan Filipi 2 ayat 1-8. Firman Tuhan demikian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, poin yang kedua yang kita bisa pelajari daripada pribadi Yesus supaya kita menjadi serupa dengan Kristus adalah kita harus belajar rendah hati. Yesus sudah memberikan teladan kepada saudara dan saya bagaimana Yesus mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba, mengambil kesetaraan dengan seorang hamba dan merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, kalau kita melihat, kalau saya merenungkan begini, ada banyak hal yang membuat Yesus bisa dia banggakan dalam kehidupannya ketika dia melayani Tuhan. Ada banyak hal yang membuat Yesus bisa menyombongkan diri dengan kuasa, dengan kealahannya, dengan power yang dia punya pada saat dia ada di bumi. Tetapi kita melihat dari kehidupan Yesus yang begitu tinggi, dari kehidupan Yesus yang punya kuasa, yang punya segala hal, yang punya segala-galanya, bahkan seluruh kehidupan di bumi ini adalah punya Tuhan. Yesus tidak membanggakan diri, dia tidak sombong dengan itu, malah justru merendahkan dirinya menjadi serupa dengan manusia dan taat sehingga sampai mati di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang kita pelajari hari ini. Musuh yang terbesar seringkali adalah bukan orang lain. Musuh yang terbesar sebenarnya adalah kesombongan kita. Lawan kata daripada rendah hati adalah kesombongan. Nah, saudara-saudara, kalau kita renungkan apa sih yang kita sombongkan dalam hidup ini? Apa yang sih kita banggakan? Ya mungkin bisa saja kita banggakan apa yang kita punya, kelimpahan, jabatan, status, apapun mungkin kita bisa banggakan. Tetapi tahu nggak saudara bahwa itu hanya sementara? Tahu nggak saudara bahwa kehidupan ini hanya sementara? Segala sesuatu yang kita punya, ketika kita sampai berpulang ke rumah Bapa di surga, kita nggak membawa apapun. Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar rendah hati. Rendah hati seringkali ketika hak kita diambil oleh orang lain, kita marah, kita tersinggung, kita nggak terima, kita menunjukkan kuasa, kita menunjukkan kehebatan kita menunjukkan power kita menunjukkan segala sesuatu yang kita bisa. Coba bayangkan kalau Yesus menunjukkan hal yang sama ketika dia ditangkap, ketika dia mau disalibkan, ketika dia dihina, ketika dia dipukul, dicambuk. Apa yang Yesus lakukan? Kalau saja pada saat itu Yesus mengatakan, mungkin seperti film Thanos, satu jentikan jari aja, mungkin musuh-musuhnya pada saat itu yang menangkap dia, para tentara dan lain sebagainya, bisa musnah. Tetapi Yesus tidak lakukan itu, saudara-saudara. Meskipun itu menyakitkan. Saudara-saudara, seringkali kita akan mudah rendah hati ketika kita tidak punya apa-apa.
Tetapi ketika kita punya apa-apa, kita sudah menjadi apa-apa, kita sudah punya jabatan, punya gelar, punya status dan sebagainya, seringkali kita sulit untuk rendah hati, tetapi yang ada adalah kita menjadi pribadi yang sombong. Kita menyadari kehidupan kita ini bukan siapa-siapa, maka saya percaya kita tidak mudah menjadi pribadi yang sombong. Kita tidak mudah menjadi pribadi yang arogansi, yang tinggi hati, yang membanggakan karena segala sesuatu yang kita punya. Nah, saudara-saudara, makanya saya mau mengatakan begini, bahwa tidak ada musuh yang lebih hebat daripada pertumbuhan rohani kita kecuali kesombongan. Dan tidak ada yang lebih mendorong pertumbuhan rohani kecuali kerendahan hati. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar. Musuh terbesar kita yang menghambat kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan adalah kesombongan. Dan itu adalah musuh pribadi kita setiap hari. Kita sombong dengan apa yang kita punya. Kita sombong dengan gelar. Kita sombong dengan jabatan. Kita sombong dengan status. Apapun. Dan sulit kita untuk mengalami kerendahan hati. Tetapi mari kita belajar daripada apa yang pribadi Yesus ajarkan kepada kita hari ini. Bahwa dengan segala yang dia punya, dengan segala sesuatu yang dia miliki, dia tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Dia tetap menjadi bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi di Filipi 2 ayat 1-8 firman Tuhan katakan bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atas puji-pujian, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Artinya apa, saudara-saudara? Seringkali kita sulit mengalami ini, menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Coba saja lihat kalau Anda pergi ke undangan, pesta perkawinan atau undangan apa saja. Coba lihat orang berebut untuk menjadi orang yang terdepan lebih utama. Karena kenapa? Ini nggak mau antri, nggak mau menunggu waktu yang terlalu lama. Nah, saudara-saudara, menganggap orang lain lebih penting. Nah, saudara-saudara, inilah bentuk kerendahan hati. Seringkali kita tidak mudah melakukan ini. Karena kenapa? Kita sekali-sekali manusia cenderung dengan keinginannya, cenderung dengan egonya. Kita pengennya semua yang di depan kita adalah kita. Apa-apa saya, ini saya, itu saya, semua tentang kita. Dan inilah sampai kapanpun jika kita masih terus melakukan yang sama, tidak belajar untuk mengutamakan orang lain, tidak belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati, maka saudara-saudara, saya percaya kita akan sulit mengalami pertumbuhan rohani dan menjadi serupa dengan Kristus dalam kedewasaan, dalam karakter kita setiap hari. Mari kita belajar. Nah, makanya Paulus mengatakan, jangan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Menganggap orang lain, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Meskipun seringkali kita gampang menghormati orang yang punya jabatan, yang punya status. Tetapi orang yang tidak punya status, kita nggak mau menghargai mereka. Kita nggak sulit untuk menerapkan menghormati mereka. Tapi firman Tuhan katakan, apapun status sosialnya, apapun yang Anda punya, apapun kehebatan, kepintaran, kecerdasan, kekayaan, dan kelimpahan segala sesuatu, status jabatan yang kita punya, belajarlah untuk tetap rendah hati dan jangan menjadi pribadi yang sombong. Karena kenapa? Itu akan menghambat, itu akan membuat Anda tidak mengalami pertumbuhan rohani untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini yang kedua yang kita pelajari hari ini. Makanya saya sekali mengatakan, saya ulangi lagi, tidak ada musuh yang lebih besar, yang lebih hebat dalam pertumbuhan rohani kita kecuali kesombongan. Ingat, kesombongan. Dan tidak ada yang lebih mendorong pertumbuhan rohani kecuali kerendahan hati. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari pribadi Yesus supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Milikilah kasih dan milikilah kerendahan hati. Nah, bagian yang ketiga yang saya mau sharingkan kepada kita hari ini, saudara-saudara, tentang serupa tapi tak sama, adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita belajar. Bagian yang ketiga adalah belajar mengampuni. Poinnya adalah mengampuni. Matius 6 ayat 12, 14-15. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita tidak mudah mengampuni orang
Apalagi kalau orang itu sudah membuat kita sakit hati, sudah mengecewakan kita, sudah membuat kita menangis, sepertinya sudah menghancurkan dan meruntuhkan dunia kita, sudah mengecewakan, sudah membuat sakit hati, sudah merusak semua mimpi-mimpi kita. Maka sangat sulit sekali untuk kita mengampuni. Apalagi kalau sudah sampai kita terluka dengan orang tersebut, maka kita sulit mengampuni. Tapi hari ini kita belajar dari apa? Dari pribadi Yesus, dari apa yang Yesus katakan. Kita teladani dari apa supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, yaitu kita harus belajar mengampuni. Dan firman Tuhan katakan tadi, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana kehidupan kita sampai hari ini, saudara-saudara? Kita ada karena Kristus mengampuni kita. Coba bisa bayangkan, seharusnya kita, saudara dan saya adalah orang yang dihukum mati. Saudara dan saya adalah orang yang menanggung akibat daripada dosa-dosa yang kita lakukan, akibat dari dosa-dosa yang kita pernah kerjakan dalam kehidupan kita. Seharusnya kita yang mati, seharusnya saudara dan saya yang disalibkan, seharusnya saudara dan saya yang harus menderita, dipukul, dipaku, dan lain sebagainya. Tetapi karena kasih Kristus, karena kemurahan Kristus, karena kasih karunia daripada Kristus, mengampuni saudara dan saya, dan merelakan dirinya untuk menggantikan saudara dan saya dari segala kesakitan, dari tanggungan dosa, dari akibat penghukuman dan lain sebagainya. Yesus menyerahkan dirinya menggantikan saudara dengan sukarela. Supaya apa? Supaya saudara tidak mengalami kesakitan yang seperti yang dialami oleh Yesus, dan pribadinya menggantikannya untuk saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu kita belajar dari apa Yesus lakukan. Saudara-saudara, kita belajar mengampuni. Makanya saya mau mengatakan, mengampuni tidak akan pernah mengubah masa lalu Anda dan saya. Mengampuni akan mengubah masa depan kita menjadi lebih baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana saya bisa mengampuni? Saya kan sudah disakiti. Bagaimana saya bisa mengampuni orang ini? Dia mengecewakan saya, dia menghancurkan hidup saya, dia membuat saya terluka. No, saya tahu itu memang gak gampang, gak mudah, saudara-saudara. Itu menyakitkan. Tetapi saya percaya ketika Anda belajar daripada Kristus, Anda belajar dari kehidupan Kristus, Anda mengampuni, membuat keputusan untuk mengampuni orang itu, bukan untuk dia yang membuat Anda tersakiti, bukan untuk orang yang membuat Anda terluka, bukan untuk orang yang membuat Anda menangis, bukan buat orang yang membuat Anda kecewa, tetapi untuk pribadi Anda. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mengalami pemulihan, supaya saudara dan saya mengalami Tuhan, supaya saudara dan saya hatinya dibebaskan, hatinya tidak sakit, hatinya dipulihkan, hatinya mengalami kemenangan demi kemenangan. Tahu nggak saudara, akibat daripada pengampunan tidak ada, ketika itu akan menumpuk, itu akan menjadi kebencian. Dan ketika itu sudah menjadi kebencian dan itu terus menumpuk, itu akan menjadi akar kepahitan dalam kehidupan Anda. Dan sangat sulit kalau sudah sampai ke titik akar kepahitan, itu sulit buat kita untuk melepaskan, sulit buat kita untuk memberikan lagi pengampunan. Dan itu tidak akan merusak orang yang membuat Anda kecewa, tetapi itu merusak kehidupan Anda. Efeknya, dampaknya adalah bukan bagi kehidupan Anda, tetapi buat orang lain di sekitar Anda. Oleh sebab itu hari ini mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang mudah mengampuni, menjadi pribadi yang mau mengampuni orang yang menyakiti Anda. Lihat-lihat deh, ingat-ingat hari ini. Siapa saja orang yang pernah menyakiti Anda? Siapa orang yang pernah melukakan Anda? Siapa orang yang pernah membuat Anda kecewa, bahkan kehidupannya menjadi jatuh? Siapa saja orang yang membuat Anda mengalami kehidupan yang buruk gara-gara tindakan mereka? Anda mengalami persoalan yang sangat serius dan Anda terluka dengan itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda hari ini punya kesempatan belajar dari Yesus secara pribadi. Kalau Anda mau mengalami pertumbuhan rohani, menjadi dewasa dan serupa dengan Kristus, Anda dan saya perlu belajar. Kita semua perlu belajar untuk mengampuni. Ambil keputusan. Hari ini Tuhan, saya mau mengampuni dia. Saya tahu buat saya terluka. Saya tahu tidak mudah. Saya tahu ini tidak gampang karena dia sudah melukai. Dia sudah membuat saya menangis. Dia sudah mengecewakan saya. Dia sudah merusak kehidupan saya. Saya tahu ada begitu banyak rasa sakit yang saya alami hari ini Tuhan. Tetapi saya mau belajar. Saya mau bertumbuh. Saya mau mengalami Tuhan. Dan bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melepaskan pengampunan. Hari ini ambil kesempatan dimanapun Anda berada. Berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Berdoa dengan orang yang
mendoakan orang-orang yang membuat Anda terluka, mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti Anda, mendoakan orang yang tidak bisa Anda ampuni hari ini. Saya percaya Tuhan akan bekerja dengan Anda. Tuhan akan membawa Anda mengalami sesuatu yang baru hari ini ketika Anda mau berkesempatan, mengambil kesimpulan, mengambil keputusan untuk mengampuni orang yang pernah menyakiti atau membuat Anda terluka dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Yesus ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, saudara-saudara, kita melihat apa Yesus lakukan ketika detik-detik terakhir, ketika sudah ada di atas kayu salib dan dia detik-detik terakhir udah mau berpulang ke rumah Bapa, dia mati. Dan saudara-saudara, apa Yesus katakan? Bahwa Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Tuhan berkata kepada siapa? Tuhan memberikan pengampunan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menangkapnya, kepada orang-orang yang menghakimi Yesus, kepada orang-orang yang membuat Dia disalibkan, kepada orang-orang yang menyalibkan Dia, kepada orang-orang yang memukul Dia, kepada orang-orang yang meludahi Dia, merendahkan Dia, menginjak-injak harga dirinya, dan bahkan seperti seorang penjahat luar biasa sampai Dia disalibkan. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, ada penghiburan buat kita. Jika orang itu tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah menyakiti kita, saya percaya dia tidak melakukan. Atau dia pernah mengalami, dia tahu rasanya bagaimana disakiti, maka dia tidak akan mudah menyakiti orang lain. Tetapi karena dia tidak tahu, makanya kita berkata, Tuhan ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kalau dia tahu, dia tidak mungkin menyakiti Anda. Kalau istri Anda tahu, suaminya begitu mengasihinya, maka dia tidak akan mengkhianati Anda. Kalau suami Anda tahu bahwa Anda sangat mengasihi, mencintai dia, maka dia tidak pernah mengkhianatimu. Dan dia tidak akan membuat engkau terluka. Tetapi hanya saja kehidupannya ini banyak hal yang kita tidak tahu. Tapi hari ini apapun yang terjadi itu sudah berlalu. Kesakitan, kekecewaan sudah ada di masa lalu kita. Jangan tinggal di masa lalu, tetapi Anda harus belajar memberikan pengampunan, bukan untuk mengubah masa lalu Anda, tetapi untuk mengubah masa depan Anda untuk menjadi lebih baik. Bukan untuk orang yang membuat Anda terluka, tetapi untuk kehidupanmu, supaya saudara dan saya mengalami perubahan, supaya saudara dan saya mengalami pertumbuhan yang lebih baik, supaya saudara dan saya semakin serupa dan mengalami kedewasaan rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Tuhan lebih tertarik kepada Anda daripada apa yang Anda lakukan. Tuhan jauh lebih mementingkan karakter daripada karir Anda. Karena Anda akan membawa karakter itu dalam kekekalan, bukan karir Anda. Nah, saudara-saudara, Tuhan lebih sangat tenang, sangat tertarik dan sangat suka dengan karakter kita. Nah, inilah yang kita pelajari hari ini. Menjadi serupa tapi tak sama. Seringkali kita mengaku anak Tuhan, tetapi kita nggak sama dengan Bapa kita. Kita nggak sama dengan Kristus. Kita karakternya nggak sama, pribadinya nggak sama, sifatnya nggak sama. Hari ini kita belajar bersama-sama bahwa saudara-saudara untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk mengikuti panggilan, menuju ke panggilan surgawi, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, kita harus 3 hal yang harus kita pelajari dari karakter pribadi Yesus. Yang pertama yang harus kita harus punya kasih yang tanpa syarat. Kita harus mengasihi orang yang mungkin membenci kita. Kita harus mengasihi orang yang mungkin pernah melukai kita. Bahkan orang yang sangat menjengkelkan pun kita mengasihi mereka. Yang kedua, kita belajar karakter dari pribadi Yesus adalah kita belajar pribadi yang rendah hati, tidak sombong, tidak bangga dengan apa yang dia punya, tidak sombong dengan segala yang dia miliki, tetapi dia tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Bahkan seringkali ketika hak-haknya diambil orang-orang lain, diinjak-injak oleh orang lain, dia tetap dengan kerendahan hati mengampuni, dia tetap dengan kerendahan hati mengasihi, dia dengan penuh kerendahan hati menerima mereka apa adanya. Dan bagian yang ketiga yang kita pelajari hari ini dari karakter dari pribadi Yesus adalah kita belajar tentang mengampuni.
mengampuni mereka yang pernah membuat kita terluka, mengampuni mereka yang pernah membuat kita kecewa, mengampuni mereka yang membuat kita pernah sakit hati, mengampuni mereka yang pernah membuat kita kehidupan kita menjadi rusak gara-gara apa yang mereka lakukan. Mari saudara-saudara, kesempatan hari ini buat kita untuk kita belajar bersama-sama. Mari supaya saudara dan saya mengalami pertumbuhan rohani, menjadi dewasa dan menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita pelajari 3 hal ini, dan saya percaya ketiga hal ini akan ada dalam kehidupan kita ketika kita mau melakukannya. Keputusan ada di tangan Anda. Jika Anda bermau hari ini, Anda setelah mendengarkan firman Tuhan ini, duduk sejenak, datang di hadapan Tuhan, berdoa, ingat siapa orang yang pernah membuat Anda terluka. Ambil kesempatan dan minta pimpinan daripada Tuhan untuk boleh melepaskan pengampunan buat mereka. Bahkan seringkali orang yang menyakiti adalah orang-orang yang terdekat kita. Maka saudara-saudara, ampuni dia. Inilah kesempatanmu hari ini. Tuhan sedang berbicara kepada Anda untuk Anda melepaskan pengampunan supaya Anda dan saya mengalami kemenangan. Jika Anda sulit untuk mengasihi hari-hari ini, jika Anda sulit untuk mengasihi orang-orang yang Anda tidak sukai, minta pimpinan hikmah daripada Tuhan untuk Tuhan mencurahkan kasih-Nya dalam hati Anda, dalam hidup Anda, sehingga Anda dapat mengimpartasikan kasih itu kepada orang lain. Dan jika Anda sulit menjadi pribadi yang rendah hati, yang selama ini mungkin Anda hidup dengan kesombongan karena segala sesuatu Anda punya, belajar minta daripada Tuhan menaruh roh kerendahan hati dalam hidup Anda, sehingga Anda setiap hari dan saya mengalami kemenangan demi kemenangan, dan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kesimpulannya begini saudara-saudara, bahwa ketika kita berfokus untuk menjadi serupa seperti Kristus, maka kebangunan rohani yang sebenarnya telah terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya bacakan, ketika kita berfokus untuk menjadi serupa seperti Kristus, maka kebangunan rohani yang sebenarnya telah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda. Tapi sebelumnya saudara-saudara, saya ingin berdoa buat kita semua dimanapun Anda berada. Saya ingin berdoa kepada Anda yang sudah mendengarkan channel ini, yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Saya percaya bahwa kehidupan Anda akan mengalami kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa buat saudara-saudara saya yang mungkin mendengarkan menonton channel Full Blessing Day dimanapun mereka berada, yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, kami belajar bersama-sama hari ini untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter kami, dalam kasih kami, dalam kerendahan hati kami, dalam hal mengampuni. Dan Tuhan, ampuni kami jika selama ini seringkali kami sulit untuk melakukannya. Seringkali kami menjadi pribadi yang sombong. Kami tidak mudah mengasihi, tidak gampang mengasihi orang lain, apalagi orang-orang yang menyakiti kami. Kami sulit untuk mengampuni, apalagi kalau orang tersebut sudah menyakiti, sudah mengecewakan semua dan membuat kami terluka. Tapi hari ini biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, menolong kami memahami dan kebenaran firman Tuhan ini, dan kami dapat melepaskan pengampunan, kami dapat memiliki karakter kerendahan hati, dan kami dapat mengasihi orang-orang yang sekalipun membenci dan menjengkelkan buat kami. Terima kasih Tuhan, tolong saudara-saudara saya dimanapun mereka berada, Tuhan sendiri yang bekerja dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat hari ini. Haleluya. Amin. Channel Full Blessing Day, hidup menjadi kesaksian. Tuhan Yesus memberkati Anda.